Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Bapak-bapak dan ibu-ibu, saudara-saudari yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kembali kita bertemu dan berkumpul di dalam majelis ilmu, dan ini merupakan sebuah karunia dan kenikmatan yang Allah berikan kepada kita semuanya. Mari kita pandai-pandai bersyukur kepada Allah, khususnya atas nikmat hidayah yang Allah berikan kepada kita. Harapannya, karena nikmat hidayah itu sangat mahal dan modal utama kita selamat dunia akhirat, maka semoga dengan rasa syukur kita kepada Allah atas nikmat hidayah ini, lalu Allah teguhkan nikmat tersebut dan Allah jadikan kita istiqomah di atas hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, malam hari ini tema kajian adalah Khawarij versus Murji'ah. Pembahasan ini sudah beberapa kali kami sampaikan termasuk di masjid ini. Namun kali ini kita akan mencoba membahas dalam rangka meluruskan kesalahpahaman di antara kaum muslimin. Saya tidak akan terlalu detail membahas tentang sejarah munculnya Khawarij maupun Murji'ah, hanya sekilas saja. Namun fokus kepada kesalahpahaman di antara ahlus sunnah, di antara kaum muslimin tentang saudaranya, yang terutama ketika saudara-saudara kita kaum muslimin mungkin sebagiannya ada yang melakukan aktivitas yang dipandang oleh muslim lainnya aktivitas tersebut mengarah kepada pemahaman Khawarij. Artinya secara sederhana, ada aktivitas-aktivitas di antara saudara kita yang sepintas sepertinya mereka adalah orang-orang yang berseberangan dengan ulil amri, dengan pemerintah, lalu dengan mudahnya ada orang yang langsung memvonis mereka yang berseberangan itu adalah orang-orang Khawarij. Dan sebaliknya, ada sebagian orang yang sangat dekat dan selalu mendukung kebijakan pemerintah, tapi ada sebagian muslim yang mengatakan, oh mereka itu orang-orang Murji'ah. Nah, Bapak Ibu jamaah sekalian, mari kita berupaya untuk belajar memperdalam kembali bagaimana akidah Khawarij, bagaimana akidah Murji'ah, sehingga kita tidak mudah memponis saudara kita sebagai Khawarij atau sebaliknya memponis saudara kita sebagai Murji'ah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak lepas pula dari pembahasan seputar penegakan hukum-hukum dan syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita membahas antara Khawarij dan Murji'ah, tidak lepas dari pembahasan tentang menegakkan hukum Allah. Karena kita tahu bahwa yang paling digembor-gemborkan oleh orang-orang Khawarij dulu sampai hari ini, mereka mendengungkan, mengkampanyekan di mana-mana, mereka menyatakan, membacakan firman Allah, inil hukmu illa lillah, tidak ada hukum kecuali hukum Allah. Sehingga berkaitan dengan masalah penegakan hukum Islam ini sangat sensitif, sehingga banyak sekali orang cepat menyimpulkan, wah ini kalau ini berhukum Islam berarti dia muslim, kalau tidak berhukum Islam kafir. Wah ini kalau orang ini menyetujui tidak
Ada orang-orang yang menerapkan hukum-hukum manusia langsung dicap ini orang murji'ah dan sebagainya. Nah, ini penting sekali Bapak Ibu jamaah sekalian kita luruskan agar kita selamat dari akidah yang menyimpang, baik akidah khawarij ataupun murji'ah, dan sekaligus kita tidak gampang-gampang memponis saudara-saudara kita. Salah satu bukti kedalaman ilmu seseorang itu tidak tergesa-gesa dalam memvonis, menyimpulkan apa yang menjadi pemahaman atau akidah atau manhaj saudaranya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau ingin mengkaji secara rinci, Bapak Ibu bisa juga bergabung di Masjid Al-Ikhlas Suko setiap Selasa subuh, yaitu Selasa Ganjil. Kita mengkaji kitab Talbis Iblis, dan sekarang sudah masuk pada pembahasan tentang tipu daya iblis kepada kelompok-kelompok sekte-sekte yang menyimpang, dan baru membahas tentang khawarij. Setelah membahas tentang penyimpangan agama-agama selain Islam, lalu dalam kitab tersebut mulai masuk pembahasan kepada apa yang menyimpang di tubuh Islam dengan munculnya kelompok-kelompok sekte-sekte yang menyimpang dari ajaran yang disampaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita akan bahasnya di sana secara detail, bagaimana sejarah kemunculannya, bagaimana secara historisnya, kemudian bagaimana detail akidahnya. Namun pada kesempatan malam hari ini kita hanya menyampaikan sekilas saja untuk mendukung apa yang ingin kita bahas, itu terutama berkaitan dengan kesalahpahaman sebagian kita yang gampang menuduh saudaranya sebagai khawarij maupun sebagai murji'ah. Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita bicara dulu tentang akidah sekilas saja. Khawarij muncul adalah sebagai bentuk protes terhadap kebijakan pemerintah Ali bin Abi Thalib di masa kekhalifahan beliau. Karena ada dua pendapat dan dua ijtihad yang berseberangan pasca pembunuhan Khalifah Utsman bin Affan, maka sebagian sahabat mereka mendukung pemerintahan Ali bin Abi Thalib, dan di awal mereka disebut sebagai Syiah Ali, yaitu pendukung Ali bin Abi Thalib, yang akhirnya nanti muncul akidah Syiah yang menyimpang. Di awalnya Syiah Ali adalah para sahabat Ahlus Sunnah wal Jamaah. Di kubu lainnya ada Muawiyah, gubernur Syam, dan para pendukung beliau juga dari kalangan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ali bin Abi Thalib memiliki ijtihad karena waktu itu Muawiyah tidak mau membaiat atau belum mau dan belum bersedia mengakui Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah. Muawiyah memiliki ijtihad bahwa kami warga Syam dan para sahabat sebagiannya akan membaiat Ali bin Abi Thalib mengakui pemerintahannya kalau Ali bin Abi Thalib sudah mengkisos para pembunuh Utsman bin Affan. Sedangkan Ali bin Abi Thalib berijtihad, yaitu seluruh kaum muslimin termasuk Muawiyah gubernur Syam dan para pendukung beliau harus membaiat beliau dulu, mengakui dulu beliau sebagai khalifah, baru setelah itu akan mengurus orang-orang yang telah membunuh Khalifah Utsman. Ini hanya sedikit sebenarnya awal mulanya perbedaannya. Namun memang di sana ada orang-orang yang tidak senang persatuan kaum muslimin, memporak-porandakan barisan mereka dengan menebarkan fitnah, provokasi, sehingga akhirnya terjadilah perang. Yang pertama perang yang disebut Waqi'atul Jamal, perang unta, antara kubu Ali bin Abi Thalib dengan sebagian sahabat Nabi yang dipimpin oleh Thalhah bin Ubaidillah, Zubair bin Awam, dan waktu itu ibunda Aisyah juga ya bersama sekelompok kaum muslimin yang berperang, ya tidak disengaja perang ini. Kemudian yang lebih besar adalah perang Siffin antara kubu Ali bin Abi Thalib dengan Muawiyah.
sehingga jatuh korban jiwa dari kalangan para sahabat, para tabi'in begitu banyak, sampai dicatat dalam sejarah kurang lebihnya 70.000 orang meninggal. Saat pasukan Ali bin Abi Thalib ini hampir saja mendapat kemenangan, lalu pihak Muawiyah mengangkat mushaf Quran dengan tombak tinggi-tinggi sebagai bentuk pemberitahuan bahwa mereka ingin berdamai. Akhirnya kubu Ali bin Abi Thalib setuju dan akhirnya ada semacam tahkim. Istilahnya tahkim itu masing-masing kubu menunjuk salah satu wakil sebagai hakim dari perwakilan kubu masing-masing. Ali bin Abi Thalib menunjuk Abu Musa al-Asy'ari dan Muawiyah menunjuk Amr bin As. Kedua orang inilah yang memutuskan apa yang nantinya yang terbaik buat kaum muslimin. Nah, disitulah muncul sebagian orang yang membelot dari pemerintah Ali bin Abi Thalib, tidak setuju dengan kebijakan itu. Mereka inginnya bertempur habis-habisan sampai selesai. Awalnya mereka adalah kubunya Ali bin Abi Thalib, bahkan jumlah mereka sampai 12.000 dalam satu keterangan, yang akhirnya sebagiannya taubat, kemudian sebagiannya lagi setelah berdialog dengan Abdullah bin Abbas. Ini tidak saya detailkan bagaimana dialognya, sehingga akhirnya yang tersisa kurang lebih 2.000 orang Khawarij, di mana pada awalnya mereka kemana-mana mendengungkan ayat inil hukmu illa lillah, tidak ada hukum kecuali hukum Allah. Harusnya Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah jangan memutuskan hukum dengan dua orang tadi, harus dengan hukum Allah. Mereka telah melanggar, tidak menerapkan hukum Allah menurut mereka. Maka mereka memastikan dan memvonis bahwa Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah telah kafir karena tidak berhukum dengan hukum Allah. Kemudian dua delegasinya juga dikafirkan, yaitu Abu Musa al-Asy'ari dan Amr bin As, yang pada akhirnya seluruh sahabat yang mendukung dua kubu itu semuanya dikafirkan. Dan pada endingnya akhirnya seluruh kaum muslimin yang tidak mau bergabung dengan mereka di daerah Haruro dekat Irak atau sudah masuk wilayah Irak, mereka vonis mereka di luar Khawarij adalah orang-orang kafir. Nah, ini adalah cikal bakal akidah Khawarij, yaitu akidah takfiri, gampang mengkafirkan muslim yang lainnya. Nah, termasuk gampang sekali memvonis kafir pemerintah muslim dan juga orang-orang yang dianggap tidak berhukum dengan hukum Allah, dengan mudahnya dikafirkan. Nanti kita akan bahas lebih detail sebenarnya bagaimana posisi orang yang tidak berhukum dengan hukum Allah. Di sisi lain ada pemahaman yang dikenal oleh para ulama dengan istilah kelompok murji'ah, dari kata arja yurji irja. Secara arti bahasa irja itu yang terakhir, atau makna lainnya adalah yang punya harapan. Seperti kita sering mengatakan kata-kata roja, artinya harapan. Nah, ini mulai muncul pada tahun 83 Hijriah. Oh, belum satu abad ya, hampir satu abad. Ide gagasan ini muncul ketika yang bernama Ibnul Ash'ath yang mencetuskan ide ini, yang kemudian juga diperkuat, didukung oleh Jaham bin Safwan. Selain itu, Jaham bin Safwan ini juga adalah pencetus ajaran Jahmiyah. Para pengikutnya disebut Jahmiyah karena mengikuti Jaham bin Safwan. Murji'ah ini yang paling ekstrim. Ada beberapa sekte, ada Jahmiyah, Murji'ah, ada Karomiyah, dan ada Asy'ariyah, Maturidiyah juga termasuk di dalamnya. Maka yang paling ekstrim, mereka mengatakan seseorang itu pokoknya kalau sudah meyakini dalam hatinya, beriman dalam hatinya, sudah selesai, cukup. Apakah dia mau ahli maksiat, apakah dia menentang hukum Allah, pokoknya kalau sudah hatinya menyatakan iman, selesai. Nah, yang paling ringan, yang paling dekat dengan ahlus sunnah, mereka mengatakan iman itu keyakinan dalam hati dan diucapkan dengan lisan. Kalau yang pertama, pokok di hati sudah mengatakan kami beriman, selesai. Sehingga dalam akidah Murji'ah itu
tidak ada tingkatan iman, setiap orang sama. Orang yang paling banyak maksiatnya dengan para nabi, imannya sama, nggak pengaruh. Pokoknya sudah menyatakan hatinya iman, selesai. Nah, yang paling ringan minimal tapi tetap salah, mereka mengatakan iman itu pembenaran dalam hati diucapkan dengan lisan, adapun perbuatan tidak termasuk bagian dari iman. Kalau orang itu sudah bersyahadat, menyatakan iman, dalam hatinya meyakini tentang Allah, kebenaran Rasulullah, tapi amalnya bagaimanapun dia, apakah ahli ibadah, apa ahli maksiat, tidak berpengaruh kepada imannya. Sudah selesai di sini. Sehingga dikatakan irja karena harapannya terlalu gede. Yang kebalikannya dari khawarij, yang justru khawarij itu sedikit-dikit kafir, sedangkan murjiah mukmin terus. Siapapun dia, pokoknya hatinya sudah menyatakan iman, minimal udah lisannya mengatakan, selamanya dia mukmin walaupun perbuatannya penuh dengan penentangan dan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini ada gambaran tentang khawarij dan murjiah itu seperti itu. Kemudian Bapak Ibu jamaah sekalian, bagaimana kaitannya dengan penegakan syariat Islam, bagaimana dengan penegakan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala? Saya mengutip sebuah firman Allah, salah satu ayat di dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat yang ke-60, dan juga saya mengutip dari syarah kitab Fadlul Islam. Kitab Fadlul Islam ini penulisnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, singkat sekali, tipis kitabnya sebenarnya, sehingga orang ini tidak gampang nuduh Wahabi, oh nggak pernah ngaji kitabnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab itu seperti apa. Berapa banyak orang yang menuduh beliau itu orang yang membenci Rasulullah, beliau tidak suka bersolawat, padahal beliau menulis kitab Sirah Nabawiyah juga. Dan bagaimana penekanan beliau agar kita ini ketika mendengar nama Rasulullah, membaca nama Rasulullah, menulis nama Rasulullah, harus bersolawat atas beliau. Bagaimana penjabaran beliau secara bagus dalam kitab Tauhid yang disyarah dalam kitab Fathul Majid dan lain-lainnya. Ya, banyak orang itu ikut-ikutan Wahabi, tapi mereka tidak pernah tahu isi kitabnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, bahkan satu halaman pun dari kitab beliau belum pernah membaca. Banyak yang seperti itu. Hanya terbawa omongan saja, siapapun yang berbeda langsung cap Wahabi, bukan Wahabi gitu ya. Sekarang ini dikit-dikit Wahabi ya ini. Kita akan mengutip dari kitab Syarah Fadlul Islam berkaitan dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa ayat 60. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alam tara ilal ladzina yaz'umuna annahum amanu bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik." Yuriduna an yatahakamu ila taghuti wa qad umiru an yakfuru bih wa yuridu syaitanu an yudillahum dalalan ba'ida. Ya. Tidakkah kamu perhatikan orang-orang yang mengira mereka itu telah beriman dengan apa yang diturunkan kepadamu dan apa yang diturunkan kepada orang sebelum kalian? Coba perhatikan orang-orang yang mengira dirinya itu sudah beriman dengan apa yang diturunkan kepada Rasulullah ataupun kepada nabi-nabi sebelum Rasulullah, tapi mereka itu yuriduna ayyatahakamu ila tagut wa qad umiru an yakfuru bih, tapi mereka menginginkan untuk berhukum kepada togut, padahal sungguh mereka telah diperintahkan untuk kufur kepada togut-togut. Togut itu ma'ubida min dunillah, apa yang diibadahi selain Allah. Ya. Jadi maksudnya Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah memerintahkan kita untuk melihat, memperhatikan ada orang-orang yang mengklaim diri mereka itu sudah beriman, tapi mereka menginginkan hukum togut, bukan hukum Allah. Padahal Allah perintahkan untuk kufur dengan hukum togut. Nah, dalam kitab ini beliau Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab memasukkan dalam babu wujubi dukhuli fil Islam kullihi wa tarki masiwah.
kewajiban masuk Islam secara keseluruhan. Kewajiban masuk Islam secara keseluruhan. Jangan pilih-pilih dalam beragama ini. Jangan beriman dengan sebagian Al-Quran dan kufur dengan sebagiannya. Totalitas. Kalau kita sudah mengaku muslim yang bersyahadat, maka konsekuensinya kita harus meyakini dan menerima, mengamalkan seluruh ajaran Islam dari A sampai Z, semuanya, tidak ada yang dibuang. Termasuk menerapkan Islam secara kafah adalah berhukum dengan hukum Islam, menerapkan syariat Islam. Nah, ini kita garis bawahi. Artinya kalau orang itu memisah-misahkan, ya ini urusan di masjid baik Islam, kalau urusan negara jangan Islam dibawa-bawa, seperti orang-orang sekuler memisah-misahkan, ya. Oh ini kalau urusan ngaji di masjid Islam, tapi kalau berdagang sudah dihilangkan aturan Islamnya. Tidak. Termasuk bagian dari masuk Islam secara kafah, secara menyeluruh adalah menerapkan hukum-hukum Islam. Baik. Kemudian Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada sebagian orang yang telah merasa dan mengira, menduga diri mereka sudah beriman, tapi mereka yuriduna an yatahakamu ila togut. Mereka menginginkan berhukum dengan hukum togut, hukum buatan manusia. Maka mereka harusnya itu kufur dengan togut-togut itu, dan setan menginginkan agar mereka sesat dengan kesesatan yang jauh. Fala budda minal hukmi bima anzalallahu amma alladhi yuqsi al hukma bima anzalallahu nahaiyan wa yaj'ala mahalla dzalikal qawanin hadza laisa bimuslimin walau kana yaz'umu annahu muslim. Maka harus tidak boleh tidak berhukum dengan apa yang diturunkan oleh Allah, hukum Islam. Sedangkan orang-orang yang memilih qawanin, undang-undang, hukum yang dibuat oleh selain Allah, mereka bukan muslim walaupun yaz'umu annahu muslim, walaupun mereka mengira, mengklaim diri mereka muslim. Jadi Bapak Ibu jamaah sekalian, kalau kita baca sekilas seperti ini, oh berarti kalau orang itu tidak berhukum dengan hukum Allah berarti kafir, ya. Dan ini kalau begini berarti yang benar khawarij dong, dikit-dikit kafir, dikit-dikit kafir. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berbicara tentang perbuatan kita boleh menyimpulkan, tapi kalau berkaitan dengan orang atau kelompok ini harus hati-hati. Kalau perbuatan selama ada dalilnya, Allah mengatakan barang siapa melakukan ini dia kafir, barang siapa melakukan ini dia musyrik, perbuatannya jelas ada dalilnya jelas. Tapi kalau orang si A kafir, si B kafir, si C kafir, kelompok A kafir, kelompok B kafir, kalau sudah nyebut individu tertentu, kelompok tertentu, di sini perlu kita rinci. Karena orang melakukan tindakan perbuatan yang berdasarkan dalil adalah tindakan kekufuran yang nyata, tapi bisa jadi motifnya berbeda-beda, sehingga status hukumnya tidak bisa digebiak uya dipukul rata. Pokoknya orang yang tidak berhukum dengan hukum Islam kafir. Nah, ini yang perlu kita luruskan Bapak Ibu jemaah. Kalau ada pertanyaan, berarti kalau di Indonesia ini enggak hukum Islam yang diterapkan, berarti pemerintahnya kafir, berarti rakyatnya kafir, berarti panjenengan termasuk kafir. Coba kalau ditanya, ada sebagian orang yang gampang sekali, pokoknya tidak berhukum dengan hukum Allah, pemerintahnya kafir, yang mendukungnya juga kafir, rakyatnya juga kafir. Terus panjenengan yang ngomong rakyat siapa? Termasuk kafir apa enggak? Oh enggak, kalau saya ingin berhukum dengan Islam. Apakah sudah diterapkan? Belum bisa. Nah, bedanya apa dengan saudara kita yang belum bisa? Nah, di sini Bapak Ibu jamaah sekalian perlu kita rinci. Jadi kalau ada orang mengatakan
Hati-hati loh, sampean kafir loh, sampean nggak menerapkan syariat Islam. Saya tanya, sampean sudah menerapkan apa belum? Belum, ya baru sebagian. Yang sebagian yang mana? Ya saya menerapkan hukum Islam, contohnya dalam masalah ibadah. Sholat kan hukum Islam, sudah saya laksanakan. Oh kalau itu saya juga sama. Saya sudah berpuasa, itu juga hukum Islam. Saya juga ibadah haji, semuanya tidak dilarang di negeri ini. Ya, tapi ada beberapa hal yang memang tidak diterapkan di sini. Sedangkan kalau gak menerapkan hukum Islam kafir. Nah, pertanyaannya, sampai yang mengkafirkan juga sudah bisa menerapkan atau tidak? Coba. Nah, jadi Bapak Ibu jamaah sekalian, kalau memvonis, menghukumi sebuah perbuatan selama dalilnya jelas, maka bisa kita katakan perbuatan ini kekufuran. Perbuatan ini adalah syirik. Perbuatan ini menyebabkan dia masuk neraka. Perbuatan ini menyebabkan dia disiksa. Tapi kalau si A masuk neraka, si B masuk neraka, si C ini kafir, si D ini musyrik, ini perlu rincian. Karena ketika ada orang dengan mudahnya mengkafirkan orang lain, sedangkan dirinya sendiri juga belum bisa memenuhi kriteria yang 100% menerapkan hukum Islam. Nah, jadi bagaimana cara menghukuminya Bapak Ibu jamaah sekalian? Ya. Yang pertama, poinnya adalah siapa yang berhukum dengan hukum selain Islam dan dia ridho dengan itu, bahkan baru ingin saja, baru ingin Pak. Bayangkan dalam ayatnya tadi kalimatnya. Di sini juga dibahas dalam kitabnya. Unzur yuriduna wa huwa ibaratun an niyatin fil qalbi faqat fa kaifa idza naffadha fal amru asyad. Tadi ayatnya menyatakan, perhatikan oleh kalian ada orang-orang yang menyatakan diri mereka beriman dengan apa yang diturunkan kepadamu dan kepada Rasulullah sebelummu, tapi mereka menginginkan berhukum dengan hukum tagut, yuriduna. Nah, maka kata yuriduna adalah ini baru niat dalam hati saja, maka sudah dianggap dia adalah orang yang kafir, bukan muslim lagi. Baru menginginkan, saya ingin hukum itu, hukumnya bukan hukum Islam, hukum yang lainnya. Baru ingin saja, itu sebenarnya dihukumi kafir, apalagi setelah menerapkannya. Nah, maka ketika ada orang yang meyakini bahwa hukum selain hukum Allah itu boleh diterapkan, boleh ya, boleh diterapkan. Yang kedua, apalagi menyatakan setara dengan hukum Allah, hukum manusia itu setara dengan hukum Allah, apalagi mengatakan bahwa hukum manusia lebih baik. Nah, satu yang membolehkan, Coba kalau kita baca kitab yang lain, kitab Al-Firqatun Najiyah Syekh Shalih Fauzan, di sana juga ada satu bab pembahasan tentang ini, bahwa yang dikafirkan itu diantaranya man ajazaha, yang membolehkan. Oh boleh kita berhukum dengan hukum selain Allah, membolehkan saja sudah kufur, apalagi mengatakan hukum manusia lebih baik dari hukum Allah. Membolehkan, menyetujui, menyepakati, mendukung, maka itu adalah bagian dari kekufuran secara perbuatannya. Tapi bagaimana dengan orang yang tidak menerapkannya? Tidak menerapkannya karena apa? Tidak menerapkan syariat Allah karena tidak suka dengan syariat Allah, atau bagaimana? Karena pada faktanya di dalam dada-dada kaum muslimin yang sudah faham pasti meyakini bahwa aturan Allah, undang-undang Allah, syariat Allah adalah yang benar dan terbaik. Benar dan terbaik, bukan hanya sekedar baik tapi benar. Dan sangat ingin menerapkan syariat Allah. Adapun jika belum mampu, bukan berarti tidak mau, tapi belum ada kemampuan. Jadi kalau kita harus masuk bagian orang, karena kita sekarang berada di negeri yang tidak 100% menerapkan syariat Islam ya, maka posisi kita adalah satu, tidak membenarkan, yang kedua, tidak mengatakan hukum manusia lebih baik. Kita meyakini bahwa hukum Allah lah yang benar dan harus diterapkan, tapi belum bisa secara sempurna. Jadi ada dalam keinginan hati kita, tapi belum mampu. Ada yang mampu kira-kira
terapkan secara total ya, belum bisa. Tapi di sisi lain juga ada orang yang mempersempit hukum Islam itu hanya berkaitan dengan masalah hudud, mungkin hukuman tindakan pidana. Saya pernah mengalami fase di mana belajar dan ngaji kepada kelompok yang seperti ini, bahwa selalu yang didengungkan, wah ini di Indonesia itu nggak diterapkan hukum Islam. Nah, ketika didetailkan ternyata hukum Islam ini yang dimaksud ini dalam skup yang lebih kecil, sempit. Ya, penerapan syariat Islam itu diantaranya yang belum bisa dilaksanakan masalah hudud, contohnya ya, misalkan orang mencuri minimal 1/4 dinar dipotong tangan, ini kan belum ada, belum ditegakkan di sini. Membunuh para pembunuh atau istilahnya kisos tidak diterapkan di sini. Apalagi Bapak Ibu, zina muhson dirajam, zina ghairu muhson dicambuk 100 kali, diusir 1 tahun dari kampung halaman. Nah, yang seperti ini belum bisa diterapkan di negeri ini, dan juga di kebanyakan negeri-negeri muslim yang lainnya. Mungkin pada hari ini yang paling banyak menerapkannya adalah negara Saudi, mungkin ada sebagian negara mana ya, mungkin Brunei, apa semuanya diterapkan atau sebagiannya ya. Tapi mayoritas negeri-negeri muslim belum bisa menerapkan hukum-hukum hudud ini. Nah, kemudian mungkin dari sistem pemerintahan yang masih mengadopsi aturan-aturan dari barat, seperti negara-negara demokrasi, negara mungkin yang mengambil paham sosialis ya, seperti komunis juga, termasuk juga kapitalis dan lain-lain. Nah, ini yang mungkin belum bisa diterapkan. Tapi kalau bicara wah hukum Islam belum bisa diterapkan di negeri ini, nah ini perlu digarisbawahi, belum itu yang mana dulu. Dan menurut, kalau ada orang mengatakan kita belum bisa nih menegakkan aturan Allah di negeri ini, kita tanya aturan yang mana? Kalau dia mengatakan kayak hudud, kayak sistem pemerintahan, oke, setuju. Tapi kalau mengatakan semua syariat Islam ini belum bisa ditegakkan di sini, syariat yang mana? Syariat Islam, aturan Islam, hukum Islam itu luas, yang mengatur individu, antar dia dengan dirinya, dia dengan Allah, dia dengan manusia yang lain dalam masalah pemerintahan. Banyak syariat Islam itu. Jadi kalau ada orang yang terlalu cepat menyimpulkan wah orang ini tidak menerapkan syariat Islam, yang mana dulu? Bukankah orang ini sholat 5 waktu? Dia bersyahadat, itu bagian dari hukum Allah, termasuk rukun Islam yang pertama. Silakan siapapun di negeri ini bersyahadat, tidak pernah dihalangi dan dilarang. Sholat ini juga hukum Allah, syariat Islam. Tidak pernah ada orang yang dilarang di negeri ini ya untuk sholat ya, kecuali mungkin ada instansi tertentu yang skupnya kecil. Ada beberapa perusahaan yang melarang karyawannya sholat, itu ada. Tapi kalau dalam lembaga negara tidak ada undang-undang pelarangan ibadah ya, bahkan justru dilindungi. Negara menjamin kemerdekaan rakyatnya untuk memilih memeluk agama masing-masing dan menerapkan syariat atau aturan agamanya masing-masing. Sholat ini syariat Allah, bisa ditegakkan di sini secara sempurna, 5 waktu, bahkan sholat sunnah, sholat sunnah yang begitu banyak, silakan, bebas. Dan kita sudah menerapkan sebagian dari syariat Allah, yaitu berupa syahadat, kemudian sholat. Zakat bebas di negeri ini, bahkan dibuatkan ada Basnas ya, tapi efektif atau tidaknya saya juga kurang paham ya, Pak. Basnas milik pemerintah ini memang efektif, kayaknya aktifnya motong gaji. Ini yang paling aktif, yaitu zakat profesi gitu. Di antaranya yang mereka yakini itu adalah bagian dari zakat. Masalah zakat ini adalah hukum Islam, ini syariat Islam, dibebaskan, didukung bahkan. Puasa Ramadan tidak ada pelarangan, diatur-atur, cuma memfasilitasi saja, dibolehkan intinya. Berarti kita bisa menegakkan di antara syariat Islam, yaitu rukun Islam yang 5, lima-limanya bisa kita lakukan. Ibadah haji difasilitasi walaupun dikorupsi ya, kemarin belum selesai masalahnya, tapi setidaknya tidak ada pelarangan pemerintah kita untuk menerapkan syariat ibadah haji.
Ini baru rukun Islam. Yang lainnya mewaris. Negara membolehkan apa tidak kita menegakkan hukum Allah berupa aturan waris? Dibolehkan, silakan. Mau pilih yang mana, mau secara adat, mau secara Islam, dipersilakan. Menikah secara hukum Islam boleh, bahkan dibangunkan KUA di setiap kecamatan. Gratis lagi Pak, 0 rupiah. Coba jenengan kalau mau nikah sekarang gratis. Saya kemarin baru nikah. Ya yang kemarin ya, yang sama, istri saya yang sama. Itu 0 rupiah, benar-benar nggak bayar sama sekali. Difasilitasi, dimudahkan. Ya, kalau nikahnya di KUA, kalau ngundang penghulu ke rumah, ke masjid, mungkin ke hotel, bayar 600.000 tapi langsung ke kas negara, bukan ke penghulunya. Penghulunya nggak pegang apa-apa. Nikah, aturan Islamnya adalah syariat Allah, diterapkan di sini bisa. Apalagi Bapak Ibu jamaah sekalian, banyak. Kalau bicara masalah penegakan syariat Islam itu luas maknanya. Nah, maka Bapak Ibu jamaah sekalian, sebagian orang terlalu tergesa-gesa menuduh, langsung memvonis kafir. Kamu ini kafir karena tidak menerapkan hukum Allah. Yang jadi pertanyaan adalah, orang ini tidak menerapkannya karena dasarnya apa, motifnya apa? Karena tidak suka dengan hukum Allah? Karena menganggap hukum manusia lebih baik? Atau membolehkan bahwa hukum itu boleh-boleh saja hukum yang lain? Atau dia memang belum mampu menegakkan semuanya? Ini yang pertama. Yang kedua, kalau pertanyaannya belum bisa menerapkan hukum Allah, hukum yang mana dulu? Sebagian, bahkan sebagian besar sudah bisa diterapkan, walaupun yang berkaitan dengan mayoritas masalah ibadah. Nah, jadi Bapak Ibu jamaah sekalian, di sini hati-hati kita ya, jangan gampang-gampang mengatakan vonis kafir. Ya, sebagaimana orang Khawarij. Wah, ini kan jelas tadi ayatnya yang menginginkan berhukum dengan hukum togut. Berapa banyak sekarang ini orang yang menginginkan. Mayoritas warga Indonesia ini, kalau kita mau menelaah lebih dalam, mayoritas mereka pada dasarnya adalah orang-orang awam, belum paham. Mereka itu memahaminya Islam itu ya sudah, pokoknya kita menyatakan beriman, bersahadat, sholat, zakat, puasa, haji, selesai. Tapi mereka tidak memahami secara utuh hukum Islam itu luas, sehingga mereka mungkin saja menganggap bahwa tidak perlu kita menerapkan hukum Allah yang lainnya. Nah, itu karena faktor ketidaktahuan paling banyak. Ya, sebagiannya lagi keterpaksaan. Gimana ya, kita inginnya sih menerapkan hukum Islam, tapi tidak bisa di sini saat ini. Ya. Jadi kalau kita tidak ingin divonis dan masuk dalam kategori orang yang kafir dalam masalah ini, kita tidak pernah menyetujui dan membolehkan, apalagi sampai menganggap lebih unggul hukum-hukum manusia daripada hukum Allah. Nah, kemudian Bapak Ibu jamaah sekalian, yang kedua, ini yang selalu hangat dibahas adalah terkait orang-orang dari saudara kita kaum muslimin yang mungkin sebagiannya berseberangan dengan kebijakan pemerintah. Ketika ada kebijakan pemerintah yang berseberangan, tidak sesuai, apalagi itu ada kezoliman di sana, ada perampasan hak rakyat, lalu sebagian saudara kita mungkin ada yang protes dalam bentuk apa saja, dengan surat, mengambil jalur hukum, atau dengan demo. Nah, di sini sangat rawan. Berapa banyak dari kita yang gampang sekali memponis, wah itu orang demo itu Khawarij. Bahkan ada fatwa dari salah satu ustadz nasional ini yang ngeri sekali fatwanya, ketika ada sebagian saudara kita yang mendemo pemerintah, langsung vonisnya Khawarij, darahnya halal ditumpahkan. Ini hati-hati Bapak Ibu jamaah sekalian. Ini tidak mewakili manhaj yang benar. Jangan gara-gara satu orang dipukul rata berarti orang-orang ini semuanya begitu menganggap kafir. Bapak Ibu jamaah sekalian, terlalu berat kalau kita mengatakan saudara kita hanya sekedar demo. Bukan berarti saya langsung setuju dengan demo. Ini masih khilafiyah, kebolehan dan tidaknya. Tapi kalau sudah memvonis, wah orang yang demo berarti berseberangan dengan pemerintah, berarti dia Khawarij. Kalau Khawarij adalah orang yang paling layak dibunuh.
Karena Rasulullah mengatakan, ya, sesungguhnya pahala yang terbesar ketika kita membunuh adalah membunuh orang-orang Khawarij. Dan juga Rasulullah mengatakan sebagai kilabu jahannam, mereka itu adalah anjing-anjing neraka jahanam. Lalu dengan mudahnya pokoknya orang ini bertentangan, berseberangan dengan kebijakan pemerintah, apalagi sampai protes, langsung dikatakan kilabu jahannam, dia sebagai orang Khawarij yang yang menyimpang dan halal darahnya. Ini hati-hati, Bapak. Nah, yang nuduh ini dibalas, oh kalian ini diam saja dengan kezaliman pemerintah, dengan kesalahannya. Oh, kalian ini orang murji'ah kalau begitu. Akhirnya terjadilah saling tuding, saling tuduh, dan ternyata kalau ditelusuri lebih dalam itu sama-sama muslim, sama-sama ahlus sunnah. Nah, Bapak Ibu jamaah sekalian, perlu saya sampaikan di sini untuk sedikit meluruskan bahwa setiap orang yang berseberangan dengan kebijakan pemerintah tidak serta-merta langsung dikatakan mereka adalah orang Khawarij. Ya. Karena Khawarij itu berkaitan dengan akidah, bukan hanya masalah tindakan. Kalau ada orang mengatakan wah ini demo atau memprotes, bahkan saya pernah mengambil jalur hukum ketika ada sebuah pondok, ya, yang akan dibubarkan oleh pemerintah, dan di sini oknum bupati, bukan pemerintah secara keseluruhan, ya, oknum bupati dan jajarannya. Kemudian saya dan teman-teman mengambil jalur hukum, ya, artinya karena hanya demo dari segelintir orang yang menuntut agar pondok itu ditutup atau pembangunan masjid ini harus dibatalkan, lalu dikesankan bahwa pemerintah setempat ditekan oleh para pendemo lalu membuat kebijakan keputusan untuk menutup pondok atau pembangunan itu. Lalu kita mengambil jalur hukum, ya, mengumpulkan bukti-bukti dan menolak penutupan itu. Tiba-tiba dengan mudahnya saya sudah sering, ya, dituduh Khawarij, itu sudah sering. Ini Abu Rozan ini menentang pemerintah, harusnya nurut, kalau pemerintah tutup ya tutup saja, harus sami'na wa ata'na, alaikum bis-sam'i wa ta'ah, wajib atas kalian mendengar dan taat. Kalau pemerintah nyuruh jangan bangun, ya jangan dibangun. Kalau pemerintah nutup, ini tutup. Sehingga saya sering dituduh Khawarij juga. Nah, Khawarij karena apa? Berseberangan dengan kebijakan pemerintah. Bapak Ibu jamaah sekalian, padahal yang kita lawan dan kita perjuangkan adalah oknum. Yang kedua, kita juga ternyata berjuangnya juga sesuai hukum yang ada di negara ini, di mana setiap warga berhak untuk membangun masjid jika memenuhi kriteria. Ada IMB-nya, ada perizinannya lengkap, atau untuk membuat IMB persyaratannya sudah lengkap tapi ditolak. Sudah prosedurnya dilakukan. Nah, kita meminta hak kita kepada pemerintah setempat. Yang kita lakukan juga berdasarkan aturan pemerintah juga. Nah, jadi Bapak Ibu jamaah sekalian, tidak setiap orang yang berseberangan dengan kebijakan pemerintah lalu serta-merta kita katakan Khawarij, karena Khawarij itu berkaitan dengan masalah akidah. Akidah apa? Yaitu akidah yang melatar belakangi tindakan mereka. Mereka menyatakan kami menentang karena itu kafir. Pemerintah, rakyatnya kafir dan harus diberontak dan sebagainya dengan dasar mengkafirkan. Kalau ada orang yang dengan mudah mengatakan orang yang tidak sejalan dengan pemerintah, menuntut pemerintah secara hukum, apalagi protes, dikatakan Khawarij. Pokoknya orang yang tidak nurut dikatakan Khawarij. Wah, ini berat sekali Bapak Ibu. Saya ingin bertanya kepada mereka, bagaimana dengan Muawiyah dan para sahabatnya, dan itu adalah para sahabat Rasulullah SAW dengan para tabi'in, ketika mereka berbeda ijtihad, bahkan terjadi perang. Ini bukan lagi demo Pak, udah perang ini, saling membunuh. Apakah berani mengatakan Muawiyah dan pasukannya itu sebagai orang Khawarij? Kalau memang, ya, seolah-olah saklek bahwa Khawarij itu pokoknya nggak setuju dengan pemerintah muslim, Khawarij. Kalau begitu banyak berarti. Apakah ada yang berani mengatakan Muawiyah, Amr bin As, para sahabat-sahabat mulia banyak di dalamnya masih hidup mereka,
lalu dikatakan Khawarij gara-gara tidak sejalan dengan pemerintah Ali bin Abi Thalib. Tidak ada satupun ulama yang mengatakan mereka Khawarij. Yang lebih ekstrim lagi, bagaimana Abdullah bin Zubair yang mengkudeta dengan mendemo itu lebih keras mana, Pak? Kudeta. Kalau demo kan cuma menyampaikan aspirasi secara massal, ya ada yang anarkis, ada yang damai. Kalau namanya kudeta itu artinya merebut kekuasaan secara paksa dengan militer. Abdullah bin Zubair ini cikal bakal ya Bani Abbasiyah. Awalnya kan Bani Umayyah. Jadi setelah Abu Bakar memerintah sebagai khalifah, diganti oleh Umar bin Khattab, kemudian diganti oleh Utsman bin Affan, kemudian diganti oleh Ali bin Abi Thalib, kemudian diganti oleh Hasan bin Ali hanya 6 bulan, kemudian diganti oleh Muawiyah. Nah sejak Muawiyah ya sampai dikudeta oleh Abdullah bin Zubair, maka selama pemerintahan Muawiyah dan anak keturunannya itu ada namanya dinasti Umawi. Dinasti itu berarti yang melanjutkan ya sebagai pemimpin negara atau khalifahnya adalah anak keturunan, terus begitu bersambung dari Muawiyah diganti oleh Yazid bin Muawiyah dan seterusnya ya, termasuk di dalamnya ada Sulaiman, ada Umar bin Abdul Aziz dan seterusnya. Maka di kemudian hari Bani Umayyah ini digulingkan pemerintahnya secara militer, secara paksa, dikudeta, dan sejak itu berganti jadi Bani Abbasiyah. Nah, apakah ada yang berani mengatakan Abdullah bin Zubair sebagai orang Khawarij karena sudah mengkudeta? Jadi tidak bisa serampangan begitu orang itu berseberangan dengan pemerintah muslim langsung Khawarij. Apa dulu yang melatar belakangi? Kalau yang melatar belakangnya sampai mengkafirkan, maka inilah akidah Khawarij jika tidak terbukti kekafirannya. Dan yang terakhir lagi Bapak Ibu, bagaimana dengan hak yang diambil alih oleh pemerintah muslim? Bukankah kita ini harus menyerahkannya walaupun punggung kita dicambuk, harta kita dirampas, kita harus tetap taat. Kalau melawan berarti Khawarij lagi. Kira-kira panjenengan punya tanah 1 hektar tiba-tiba diambil alih, akan diem apa akan membela diri, Pak? 1 hektar, Pak. 1 hektar di Benteng. Harganya berapa? Terus tiba-tiba diambil alih sepihak tanpa kejelasan, apakah akan diam? Ya tentu tidak. Kita sebagai rakyat punya aturan di sini, kita punya hak untuk membela. Ini hak aset saya. Tapi kan harus taat kepada pemerintah walaupun dicambuk punggungmu, diambil hartamu. Apakah diam? Nah, Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam mengaplikasikan hadis Nabi kita harus lihat bagaimana para sahabat mempraktekannya. Apakah Bapak Ibu pernah mendengar kisahnya Abdullah bin Amr bin As? Ini seorang sahabat, putra dari Amr bin As. Ketika beliau berseberangan dengan Anbasah, gubernur Mekah. Jadi kisahnya adalah, pernah saya sampaikan juga di sini, Abdullah bin Amr bin As ini seorang pengusaha di bidang pertanian terutama, selain peternakan terutama pertanian, sehingga beliau punya lahan pertanian yang cukup luas, di mana lahan pertanian beliau mendapat aliran air yang sangat cukup. Ada semacam ya mata air lah, sungai begitu yang mengairi perkebunan beliau. Nah, ada instruksi maklumat dari pemerintah, dari Anbasah, yaitu gubernur Mekah waktu itu, yang memerintahkan Abdullah bin Amr bin As untuk membelokkan arah airnya kepada aset pemerintah. Jadi gak boleh diambil, harus dibelokkan, diambil alih oleh pemerintah begitu. Kurang lebihnya mata air itu dialihkan, diambil ya oleh pemerintah, yaitu oleh pemerintah gubernur Mekah Anbasah ini. Apa yang dilakukan oleh Abdullah bin Amr bin As? Beliau adalah seorang sahabat Nabi SAW dan putra dari panglima Islam Amr bin As, penakluk Mesir. Maka beliau menyiapkan personil karena punya centeng-centeng, para pengawal, punya pasukan lah begitu.
Dikerahkan seluruh karyawannya, pasukannya untuk membela wilayah beliau, mata air yang akan diminta oleh pemerintah. Sedangkan pemerintah juga menurunkan timnya. Kalau sekarang Satpol PP mungkin ya, begitu ya. Diterjunkan ada Satpol PP, ada kepolisian, mungkin dari Koramil, dari Kodim, seperti itulah. Sehingga dikhawatirkan adanya pertumpahan darah antara aparat dari pemerintah Gubernur Mekah Anbasah dengan orang-orang yang menjadi bagian dari kelompoknya Abdullah bin Amr. Akhirnya sebelum terjadinya pertumpahan darah, maka pemerintah Gubernur Mekah ini mengutus para ulama, sebagian ulama dari Mekah, untuk berdialog dengan Abdullah bin Amr. Sebelum terjadinya pertumpahan darah, dialog dulu, karena pemerintah mau maksa mengambil alih. Nah, di antara yang disampaikan oleh para ulama waktu itu, yaitu hadis tadi. Bukankah Rasulullah telah bersabda, wajib atas kalian mendengar dan taat kepada ulil amri, walaupun punggung mau dicambuk, walaupun hartamu diambil, harus mendengar dan taat, kata ulama-ulama yang diperintah oleh Gubernur Mekah. Apa jawaban Abdullah bin Amr bin As? Beliau mengatakan, kalau kalian membawa hadis, saya juga punya hadis. Bukankah Rasulullah telah bersabda, ya, man qutila duna malihi fahuwa syahid. Siapa yang terbunuh dalam rangka membela hartanya, dia mati syahid. Saya akan bela harta saya walaupun saya harus mati. Saya bawa hadis juga. Nah, akhirnya ending dari kisah tersebut, akhirnya Gubernur Mekah mengurungkan niatnya daripada ya carok daripada gelut, podo-podo muslimi mundur. Nah, apakah ada orang yang berani mengatakan Abdullah bin Amr sebagai khawarij karena berseberangan dengan pemerintah, dia mengambil haknya dan tidak nurut kepada pemerintah? Tidak ada seorang pun ulama mengatakan beliau seorang khawarij. Beda kalau beliau, wah ini Anbasah ini kafir, ini halal darahnya, itu akidah. Tapi kalau sekedar berseberangan dan ada alasan di sana, tidak serta-merta orang itu dikatakan khawarij. Nah, jadi dari sini Bapak Ibu jamaah sekalian, kita simpulkan bahwa khawarij itu berkaitan dengan akidah, begitu pula murji'ah, di mana khawarij begitu mudah memvonis kafir baik pemerintah muslim maupun warganya. Sedangkan murji'ah begitu besar toleransinya, karena mereka mengatakan iman itu cukup di hati atau minimal di lisan, adapun perbuatan mau melakukan apapun bebas, tidak berpengaruh terhadap iman mereka. Maka Bapak Ibu jamaah sekalian, apa yang harus kita lakukan? Kita meyakini bahwa hukum Allah yang benar, dan kita secara ideal kalau punya kemampuan harus menegakkan hukum Allah. Siapa yang membenci hukum Allah atau mengatakan hukum Allah di bawahnya hukum manusia, telah kafir. Kemudian yang kedua Bapak Ibu jamaah sekalian, ya kita berusaha untuk taat selama ketaatan itu adalah dalam rangka tidak maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita juga memiliki hak yang perlu kita perjuangkan, dan itu bukan berarti kita menolak keimanan sehingga mengatakan pemerintah kafir. Yang ketiga, kalau ada penyimpangan, ada kezoliman dari pemerintah, maka kedepankan adalah nasihat. Adinun nasihah, agama adalah nasihat. Di antara target nasihat adalah ya wali a'immatil muslimin wa ammatihim, bagi pemerintah muslim dan bagi kaum muslimin secara luas. Maka kedepankan nasihat. Bukan berarti kita membiarkan dan selalu setuju, pokoknya pemerintah mau ngapain, mau zolim apa terserah, tidak masalah. Ini juga khawatir kita jatuh pada akidah murji'ah yang membiarkan kerusakan-kerusakan. Tetap ada nasihat yang disampaikan, harus diluruskan bagi orang-orang yang memiliki kompetensi di sana, memiliki kesempatan untuk memberikan nasihat kepada para pemangku jabatan. Demikian Bapak Ibu jamaah sekalian, semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa akhiru da'wana anil hamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.